Pabrik kimia PT Merak Chemical Indonesia di kota Cilegon, Banten dilaporkan meledak serta menyebarkan asap putih tebal dan bau kimia menyengat. Pabrik kimia tersebut memproduksi purified terephthalic acid yang menjadi bahan baku krusial bagi industri tekstil dan juga polyester. Inilah video amatir kabut putih tebal yang menyelimuti kawasan pabrik di kawasan Cilegon, Banten pada Senin siang. Kabut putih tersebut menyelimuti jalanan dan perkampungan di sekitar perusahaan. Dan tidak hanya itu, bau kimia menjaga juga tercium di sekitar lokasi. Akibatnya masyarakat dan juga pekerja dievakuasi dari sekitar lokasi pabrik untuk meminimalisir efek paparan kimia dari MCCI. Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada penjelasan ataupun keterangan dari pihak perusahaan. MCI meledak, tolong pakai masker, yang berada di dalam tolong keluar kondisi kurang. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi pabrik kimia PT Merak Chemical Indonesia di kota Cilegon, Banten, kami sudah terhubung dengan Kombes Pol Maruli Achilles Hutapea, Kabid Humas Polda Banten. Selamat malam, Pak Maruli. Selamat malam, Mbak Diana. Baik, Selamat malam para pemirsa Pak Maruli, CNN Indonesia. mungkin boleh dijelaskan apakah informasi terkini, apa penyebab terjadinya ledakan dan sebenarnya apakah sudah ada penyelidikan yang lebih lanjut dari pihak kepolisian? Baik, terima kasih para pemirsa CNN. Malam hari ini kami menginformasikan bahwa tadi sore lebih kurang sekitar pukul 3 sore 15.00 terjadi ledakan dari PT MCCI yang ada di Cilegon. Akibat dari ledakan tersebut terdapat 2 orang korban, 1 luka bakar dan 1 ada yang patah tulang. Dari kejadian tersebut, polisi khususnya dari Polres Cilegon dan Polda Banten langsung datang ke TKP. Kita melakukan polis lain lokasi, kemudian koordinasi di lingkungan Hinten. Terkait dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa tim sedang bekerja untuk melakukan sterilisasi. Dan dari Dinas Lingkungan Hidup juga melaksanakan pengecekan baku mutu udara yang ada di lokasi. Demikian Mbak Diana. Oke, Pak, tentu meskipun tadi Anda menyebutkan ya bahwa Dinas Lingkungan Hidup ini tengah bekerja begitu ya untuk melihat apakah ada yang tercemar baik itu dari udara ataupun di lingkungan sekitar. Tapi indikasi awalnya apa? Apakah memang lokasi ini berbahaya atau sterilisasinya sampai mana, Pak? Mungkin masyarakat juga butuh tahu soal itu. Baik, terima kasih. Memang pada saat kejadian ledakan membumbung asap putih cukup tebal di sekitaran lokasi. Namun sampai dengan hari ini, sore hari ini pukul 18.00 asap putih sudah tidak ada lagi. Gitu ya. Namun kita juga tetap mengimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi menggunakan masker. Perlu kami sampaikan bahwa lokasi ini jauh dari pemukiman masyarakat. Karena memang lokasi ini adalah daerah khusus daerah industri. Begitu Mbak ya. Oke, baik. Berarti memang sudah ada polis lain yang tadi Bapak sampaikan, sterilisasi sekitar lokasi juga sudah dilakukan. Tapi Pak Maruli, berbahaya atau tidaknya, kapan masyarakat bisa tahu? Mungkin dari udara sekitar ataupun tanah yang terkena oleh asap putih yang sejak sedari sore begitu ya, ada di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, bahwa alat detektor sudah terpasang untuk mengecek baku mutu udara. Mungkin diperkirakan besok kami akan berkoordinasi terkait dengan hasil penggunaan alat tersebut dengan baku mutu. Mengharapkan kepada masyarakat untuk tetap aware. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa Satuan Brimob Polda Banten ini memiliki unit kimia biologi radioaktif yang sudah juga bekerja advokasi melakukan antisipasi berkaitan dengan hal ini.
Oke, baik, kita harapkan besok sudah ada informasi kepada masyarakat ataupun karyawan juga di sana. Tapi Pak, saya kembali ke pertanyaan pertama saya sebenarnya. Penyebab terjadinya ledakan ini apakah sudah diketahui? Apakah karena memang dari listrik atau mungkin dari beberapa bahan kimia yang memang mudah meledak kemudian ditangani secara tidak awas begitu atau seperti apa, Pak Maruli? Yang pasti bahwa reaktor pemurnian di lokasi MCCI ini terjadi ledakan sore hari ini. Untuk penyebab, biarkan tim bekerja, nanti akan diekspos, nanti akan dirilis di press conference demikian. Oke, baik. Berarti ada 2 orang yang terkena dampak begitu ya Pak ya, ada yang terluka dan patah tulang tadi Pak Maruli sampaikan ya Pak ya? Betul. Jadi ada 2 orang pekerja yang ada di lokasi itu berdampak langsung terhadap ledakan. Kami juga turut prihatin bahwa 1 orang dari korban itu terkena luka bakar, kemudian 1 orang lagi cukup parah itu ada yang patah tulang dan saat ini sudah dievakuasi menggunakan ambulan ke rumah sakit terdekat dari lokasi. Oke, berarti selain 2 korban itu mungkin masyarakat yang terkena dampak sesak apakah juga sudah diketahui Pak? Karena kita kalau lihat visualnya begitu ya Pak, asap putihnya ini cukup tebal begitu ya Pak sedari sore. Memang alhamdulillah puji Tuhan Mbak, bahwa sore hari ini sampai dengan malam ini juga asapnya sudah tidak ada lagi, sudah tidak tampak. Namun kita lihat saja terkait dengan baku mutu seperti apa hasilnya, kita tunggu saja. Oke, baik, kalau esok rencananya pihak kepolisian akan melakukan apa Pak? Apakah akan ada gelar perkara atau sterilisasi masih akan diperluas atau seperti apa Pak Maruli? Pak Maruli? Selingkuh hidup mungkin diawali dari olah TKP, kemudian kita juga memintai keterangan orang yang melihat, mengetahui, mendengar, atau orang-orang yang ada di lokasi. Oke. Kemudian juga kita akan melihat hasil investigator, terutama dengan alat yang digunakan oleh dinas terkait dari PPNS, terlihat dari baku mutu ya. Ini menjadi indikator kita untuk melakukan ekspos. Baik, kita harapkan besok proses yang dilakukan baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Banten dan juga jajarannya ini bisa berjalan dengan lancar, investigasi juga bisa segera dilakukan begitu ya dan kedepannya tidak terjadi lagi. Terima kasih Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, Kabid Humas Polda Banten telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News.